Nah, ini area bagian bawah. Ini udah masih punya kita. Nanti ada pohon pinang sebagai batas. Ini udah mulai kering. Jadi yang ini hampir 20 hari ya baru bisa kering. Cuman ada yang juga belum. Nah, ini areanya bagian bawah. Jadi durian lokal ini karena memang dia di perbukitan, jadi kelihatan tinggi sekali padahal ada yang cuma 25 meter. Ini coba kita lihat ya, yang pohon nih ini dulu. Nih. Nah, ini udah bisa kita lihat ya. Alhamdulillah kemarin sempat saya semprot dengan pupuk kalium cair karena memang pada waktu itu kehabisan karena belum matang, belum selesai proses fermentasi. Jadi kalaupun saya gunakan juga tidak ada manfaatnya juga ya. Atau memang reaksinya cuman sedikit. Jadi ini sebagai pembelajaran buat saya juga ketika saya melakukan pemupukan. Nah, ini kita lihat ya, mudah-mudahan bisa. Nah, ini sempat ada beberapa pohon yang memang saya semprot dengan kalium cair. Jadi alhamdulillah lumayan banyak ya melekatnya. Tapi yang memang nggak dapat sentuhan pupuk kalium cair, ternyata lebih banyak yang rontoknya daripada yang nempel. Ini kita lihat di pohon yang satunya. Ini terlalu tegak lurus nih ya. Kebetulan yang merekam juga lagi gemetaran tangannya karena udah kecapean juga. Nah, ini. Jadi yang ini satu cabang ini mungkin buahnya hampir 100 yang satu percabangan. Nah, alhamdulillah walaupun nggak semuanya seperti ini. Jadi coba kita lihat yang pohon bagian ini. Nih. Itu juga. Nah, di samping pohon yang besar itu akan kita kasih racun biar dia mati perlahan-lahan. Kalau kita tebang juga bisa merusak pohon. Nah, ini yang belum saya semprot di bagian situ. Belum sampai ke jalur itu. Nanti kita pindah ke jalur itu besok atau memang hari-hari berikutnya. Jadi yang kita semprot yang ada buahnya dulu. Yang buahnya cuma dikit kita agak tinggalkan dulu. Setelah yang lainnya selesai, baru kita kembali ke pengolahan yang jelas. Semuanya harus bersih. Nah, ini yang kemarin saya bersihkan. Kita bagian area sana belum kita bersihkan karena memang ketika seperti itu, maka sinar matahari pagi masuk sampai ke bagian bawah. Masuk ke bagian bawah sehingga nanti untuk proses fotosintesa, proses asimilasi, penyerapan nutrisi makanan bisa terserap dengan sempurna ketika kita melakukan proses pemupukan. Nah, ini jalur ini masih kita di sana hutan. Jadi kita paling ngambilnya 50 meter dari kebun kita supaya udara, sirkulasi udara baik, kemudian sanitasi udara, proses penyinaran matahari baik. Jadi kita ambil kurang lebih 50 meter. Selebihnya kita nggak boleh tebang karena memang kita harus berbuat baik terhadap alam. Kalau kita berbuat baik maka alam juga akan bersahabat dengan kita. Nah, ini yang buahnya berbobot hampir 3 kilo. Padahal durian lokal berbobot 3 kilo. Ada beberapa pohon 1, 2, 3, 4. Ada kurang lebih 28 pohon yang buahnya besar. Padahal saya juga heran, ini durian lokal. Bukan durian unggul, durian lokal. Tapi memang waktu orang yang punya kebun ini nanam 35 tahun yang lalu, itu beliau mungkin udah berpikir bahwa harus durian yang besar. Nah, ini matahari udah mulai cerah. Kita lihat lagi. Nah, di percabangan ini, satu percabangan mungkin lebih dari 60. Nah, ini ada juga pohon yang satunya udah bisa kelihatan karena sinar matahari udah mulai cerah. Nah, ini. Nah, ini. Jadi ada yang nggak bisa kita rekam karena memang kita pakai perangkat sederhana. Jadi nanti kita coba di jalur sana. Tadi saya kerja di jalur yang atas. Nah, setelah semua bersih, nanti ini pohon-pohon yang mulai besar kita tebang, kayu yang memang mengganggu. Setelah itu baru kita lakukan pemupukan. Karena kalau kita pupuk tapi sinar matahari nggak masuk sampai ke bawah, itu kerjaan kita juga sia-sia nantinya.
Jadi lebih baik kita bikin kondisi seperti ini. Nah, ini kondisi seperti itu. Seperti ini. Sehingga ketika kita lakukan penyemprotan pemupukan, hasilnya bisa maksimal. Oke, saya kira cukup. Kemudian saya akan lanjutkan pulang. Karena saya harus merawat anak-anak saya lagi. Saya harus merawat ibu saya yang memang nggak bisa berjalan. Jadi kebun durian saya ini beda kabupaten. Nah, dari kebun durian saya ini ke rumah saya itu kurang lebih 128 km. Beda kabupaten. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan saya sendiri sebagai pemilik kebun untuk tetap semangat dalam mengurus kebun. Dan juga saudara-saudaraku yang berada di luaran bisa melihat seperti apa durian lokal yang berada di Kalimantan. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.